Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil jurnal kami tentang limbah padat pengolahan minyak sawit sebagai sumber nutrisi ternak ruminansia. Saya Cilaruma Sukun. Saya Nirwana. Saya Sigunda. Selanjutnya, inilah presentasi hasil kelompok kami. Pendahuluan Jurnal Kelapa Sawit volume 23 nomor 1 2004. Bambang Ngaji Utomo dan Ermin Wijaja. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah, Jalan G, Obos KM 5 Palangkaraya 731111. Pemerintah daerah Kalimantan Tengah telah mencanangkan untuk berswasembada daging pada tahun 2005. Saat ini untuk mencukupi kebutuhan daging regional, pemerintah daerah harus mendatangkan ternak dari luar provinsi sekitar 10.000 ekor per tahun. Upaya untuk berswasembada daging tersebut sangat mungkin terwujud, mengingat Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 154.000 km². Berpotensi untuk pengembangan peternakan baik dalam skala menengah maupun besar. Permasalahan utama pemanfaatan solid adalah tidak tahan lama disimpan. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menyimpannya dalam kantong plastik dengan kandungan oksigen terbatas atau dibuat pakan blok. Pemanfaatan solid oleh petani dipengaruhi oleh sistem produksi ternak. Pemeliharaan ternak atau sapi sebagai usaha sampingan kurang menguntungkan apabila memanfaatkan solid sebagai pakan karena akan menambah biaya produksi berupa biaya angkut dari pabrik ke lokasi peternak. Kondisi ini dapat menghambat adopsi teknologi pemanfaatan solid. Solid akan dimanfaatkan secara luas oleh peternak apabila pemeliharaan ternak bersifat komersial, misalnya penggemukan. Strategi yang dapat ditempuh untuk memaksimumkan pemanfaatan solid sebagai pakan adalah melalui kemitraan antara petani dan pemerintah daerah ataupun pihak swasta. Bahan dan metode. Bahan. Bila limbah tersebut dimanfaatkan sebagai pakan, jumlah tersebut dapat menampung lebih 155.000 ekor sapi per hari. Solid mengandung bahan kering 81,56%, protein kasar 12,63%, serat kasar 9,98%, lemak kasar 7,12%, kalsium 0,03%, fosfor 0,003%, dan energi 154 kalori per 100 gram. Pemberian solid dalam secara ad libitum kepada sapi PO jantan memberikan pertambahan bobot badan harian PBBH 770 gram ekor per hari. Pada domba pemberian solid 1% dan bobot badan baik dalam bentuk segar, complete feed block, CFB tanpa fermentasi maupun CFB fermentasi masing-masing memberikan PBBH 45, 64 dan 83 gram per ekor per hari. Metode perluasan kebun kelapa sawit di Kalimantan Tengah ditargetkan mencapai area 1.557.752 hektar. Apabila tanaman kelapa sawit sudah diproduksi semua dan setiap 10.000 hektar terdapat satu pabrik, maka dalam kebun seluas itu akan terdapat 155 pabrik pengolahan kelapa sawit. Apabila tiap pabrik rata-rata menghasilkan solid 20 ton per hari, maka setiap hari akan diperoleh 3.100 ton solid. Apabila seekor sapi dapat mengkonsumsi solid lebih 20 kg per hari, jumlah yang bisa diberikan peternak pada sapi dengan rata-rata bobot badan 250 kg, maka produksi limbah tersebut akan dapat mencukupi kebutuhan pakan bagi lebih dari 1.555.000 ekor sapi per hari. Dengan demikian, keberadaan perkebunan kelapa sawit sangat mendukung perkembangan peternakan di mendatang. Hingga kini solid dapat diambil secara cuma-cuma di pabrik pengolahan kelapa sawit. Hasil dan pembahasan penelitian. Hasil pemberian solid selama 3 bulan pada sapi Madura jantan meningkatkan keuntungan per September 1999 Rp537.000 ekor per bulan tanpa solid menjadi Rp6.000 ekor per bulan. Bagi pihak pabrik dengan mendistribusikan solid yang memproduksikannya seminggu sekali ke petani sekitarnya seperti di desa Gumpai Batu Bawah dengan jarak sekitar 60 km dari pabrik. Biaya yang diperlukan lebih murah, hanya 2,16 juta dibandingkan bila membuang limbah tersebut seperti yang biasa dilakukan dengan biaya lebih dari 6,76 juta.
Biaya distribusi lebih ditekan lagi bila solid didistribusikan ke desa yang berdekatan dengan lokasi pabrik dan merupakan daerah gudang ternak, misalnya desa Pangkalan Ladah yang jaraknya sekitar 25 km dari pabrik. Pemanfaatan solid sebagai pakan suplemen ternak hanya menguntungkan pada usaha penggunaan atau berorientasi komersial. Pada sistem pemeliharaan yang ada ditingkatkan petani, yang tujuan utamanya hanya sebagai tabungan atau menghasilkan anak, atau bukan berorientasi komersial. Adopsi pemanfaatan solid untuk pakan cukup lambat karena peternak akan menekan biaya pemeliharaan dengan mengabaikan peningkatan produksi. Pembahasan penelitian, peningkatan produk ternak melalui pemanfaatan solid merupakan salah satu usaha untuk mengoptimumkan pemanfaatan sumber daya lokal melalui penerapan teknologi yang sesuai. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya memberdayakan petani yang mandiri, maju dan berkeadilan. Untuk mencapai taraf kehidupan yang layak, pemberdayaan petani mempunyai potensi yang sangat besar, sehingga petani dapat memegang peranan utama dalam ekonomi pedesaan. Untuk mewujudkan hal itu, petani harus mempunyai akses ke sumber daya ekonomi, yaitu kapital, sumber daya alam, dan teknologi. Dengan memiliki akses tersebut, petani dapat melakukan kegiatan ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan mereka. Usaha pemeliharaan ternak untuk tujuan penggemukan lebih disukai peternak karena mampu memberikan keuntungan secara cepat. Kegiatan yang ditawarkan bisa dalam bentuk plasma inti yang memungkinkan perusahaan sebagai inti dan petani ternak sebagai plasma untuk bekerja sama secara saling menguntungkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, limbah kelapa sawit berupa solid berpotensi sebagai sumber nutrisi untuk ternak karena mengandung protein kasar 12,63% dan energi 154 kalori per 100 gram. Ketersediaannya melimpah, berkelanjutan, dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Pemanfaatan solid sebagai pakan tambahan dipengaruhi oleh sistem produksi dan penguntungan. Apabila perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah sudah berproduksi semua, peran aktif pemerintah daerah dan atau industri pengolahan minyak kelapa sawit sangat diperlukan untuk memasyarakatan pemanfaatan solid secara lebih luas. Sekian, itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.